adik-adik semuanya. Namo Amitofo. Apa kabar kalian semuanya? Cici harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, ngomong-ngomong, kalian sudah siap belum nih ikut sekolah minggu hari ini? Nah, Cici harap kalian selalu semangat ya. Dan pertama-tama, biar kita semangat nih, yuk kita berikan tepuk tangan ke diri kita masing-masing yang sudah semangat dan sungguh-sungguh dalam mengikuti kelas sekolah minggu online. Yeay! Kalian semuanya hebat-hebat loh. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Kira-kira apa ya? Nah, Cici pengen ulang sedikit nih. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar tentang Brahma Wihara. Ya, Brahma Wihara adalah sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat yang mulia. Brahma Wihara ada 4 sifat. Adik-adik masih ingat nggak apa aja? Betul, yang pertama ada metta atau cinta kasih. Kedua ada karuna atau kasih sayang. Yang ketiga ada mudita, ikut berbahagia. Dan hari ini kita akan belajar tentang UPK. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita melakukan puja bakti dulu ya adik-adik. Walaupun kita melakukan puja bakti di rumah masing-masing, bukan di wihara, tetapi adik-adik tetap harus melakukan puja bakti dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Karena ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Nah adik-adik, sekarang duduk yang manis ya. Lalu siapkan hati dan pikiran kita, tenangkan hati dan pikiran kita, agar kita semua bisa mengikuti puja bakti dengan baik. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Pendupaan
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakya Muni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Abhaya Sunadasya Namo Sukdewe Mama Aryawalokiteswara Garbha Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mala Madayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Ma Wijayati Dara Dara Darin Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Marsam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsidina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varananaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Om Sigantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Pravarajaya Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaja
saje, baik saje, baik saja. Samugate swa. Namo Bhagavate, baik saja Guru. Vaidurya Prabarajaya Tathagatai Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadiata Om baik saje, baik saje, baik saja. Samugate swa. Tadya ta Om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya ta Om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya ta Om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Wah, adik-adik semuanya, kalian hebat loh. Kalian bisa membuktikan kepada diri kalian sendiri bahwa kalian bisa disiplin dan mengikuti puja bakti dengan hati yang sungguh-sungguh. Wah, luar biasa. Baik adik-adik, hari ini Cici ada sebuah lagu baru nih untuk kalian semua. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Nah adik-adik, hari ini Cici
VP akan ajarin lagu judulnya Catur Paramita. Lagunya gampang kok, pasti kalian bisa semua nyanyiinnya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kawanku, tahukah kamu apa artinya catur paramita? Sifat nan luhur, sifat nan mulia, ada 4, semua jumlahnya. Kalau meta, cinta kasih, karuna, kasih sayang. Mudita, itu simpati. UPK, hati seimbang. Kawanku, tahukah kamu apa artinya catur paramita? Sifat nan luhur, sifat nan mulia, ada 4, semua jumlahnya. Kalau meta, cinta kasih, karuna, kasih sayang. Mudita, itu simpati. UPK, hati seimbang. Lagunya gampang kan? Kalian bisa dong ikutin ya. Kita nyanyi dengan hati yang gembira ya. Kalau meta, cinta kasih, karuna, kasih sayang. Mudita, itu simpati. UPK, hati seimbang. Kawanku, tahukah kamu apa artinya catur paramita? Sifat nan luhur, sifat nan mulia, ada 4, semua jumlahnya. Kalau meta, cinta kasih, karuna, kasih sayang. Mudita, itu simpati. UPK, hati seimbang. Halo adik-adik, sebelum Cici Windy menjelaskan tema kita pada minggu ini, Cici Windy mau mengulang sedikit mengenai nilai-nilai luhur ketuhanan. Adik-adik tahu gak sih apa itu nilai luhur ketuhanan? Nah, nilai luhur ketuhanan merupakan sifat-sifat luhur atau sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Tuhan. Dalam agama Buddha, sifat-sifat tersebut disebut sebagai Brahma Wihara. Brahma Wihara merupakan sifat yang perlu diteladani oleh semua makhluk hidup. Dalam Brahma Wihara terdapat 4 sifat. Yang sudah kita pelajari ada 3, adik-adik ingat tidak? Pertama adalah meta, cinta kasih. Yang kedua adalah karuna, kasih sayang. Yang ketiga adalah mudita, ikut berbahagia. Dan tema kita pada minggu ini yaitu UPK. UPK dalam bahasa Pali atau upeksa dalam bahasa Sanskerta memiliki arti keadaan pikiran dan hati yang tenang seimbang dalam keadaan apapun. Maksudnya apa sih tenang seimbang? Tenang seimbang berarti keadaan tidak mudah marah ataupun sedih. Nah, sekarang Cici mau tanya ke kalian. Kalian pernah merasa sedih gak? Atau marah? Atau malah senang sekali? Nah, tentunya kita pernah merasakan keadaan tersebut ya. Karena kita adalah manusia yang memiliki perasaan. Lalu, Cici mau tanya, kalian pernah merasa tenang tidak? Ketika kalian mau tidur, atau ketika mama papa kalian memutarkan lagu-lagu pengantar tidur. Bagaimana perasaan kalian? Ya, tentu kita juga pernah merasa tenang ya. Karena kita juga bisa merasakan tenang dan nyaman. Perasaan tenang inilah yang harus kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih hal itu penting? Coba kalian bayangkan, kalau kalian merasa sangat sedih, atau ketika kalian marah sekali. Tentu kalian akan merasa menderita. Dan ketika kalian merasa menderita, kalian bisa saja melakukan hal-hal yang merugikan. Contohnya,
Kalau kalian diejek oleh teman, lalu kalian merasa marah dan mengejek balik, maka kalian dan teman kalian bisa saja bertengkar. Atau ketika kalian mendapatkan nilai yang baik dan kalian senang sekali, lalu kalian berpikir, saya tidak mau belajar lagi karena saya sudah memiliki nilai yang sangat bagus. Karena perasaan gembira, kalian tidak mau belajar lagi. Dan itu bukanlah hal yang baik ya. Sebelum Cici lanjut ke materi selanjutnya, Cici ada satu cerita nih yang ingin Cici sampaikan. Yuk kita simak baik-baik ceritanya. Di sebuah hutan belantara, hiduplah sepasang burung nuri kakak beradik. Mereka hidup bebas dan bahagia di dalam hutan. Suatu hari, datanglah seorang pemburu ke dalam hutan. Saat melihat kedua burung nuri ini, ia terpesona oleh keindahan bulu-bulu burung nuri tersebut. Sang pemburu pun segera menangkap kedua burung itu. Ia berpikir, burung-burung yang sangat indah ini akan ia persembahkan kepada raja. Pasti, raja sangat senang dan akan memberikan imbalan hadiah kepadanya. Sesampainya di sana, sang raja sangat sayang kepada kedua burung ini. Ia menaruh kedua burung nuri ini ke dalam sangkar emas. Bahkan mereka juga diberi makan madu dan biji-bijian yang enak yang ditaruh di dalam piring emas. Kedua burung ini sangat dimanja oleh raja. Suatu hari, datanglah seekor kera yang sangat besar. Kera ini langsung mendapat perhatian seisi istana. Seluruh kemewahan dan perhatian yang awalnya diberikan kepada kedua burung nuri ini akhirnya pindah kepada si kera. Melihat hal ini, si adik nuri sangat panik dan khawatir. Tetapi si kakak nuri sangatlah tenang dalam menyikapi perubahan ini. Si kakak menasehati si adik bahwa segala sesuatu akan berubah. Jadi, kita tidak perlu merasa sedih. Suatu hari, para pangeran di istana penasaran dengan kera ini. Mereka mencoba mendekati si kera. Tapi ternyata, si kera tidak suka didekati oleh para pangeran dan memasang muka yang sangat galak. Karena para pangeran di istana merasa takut dengan wajah seram si kera, akhirnya sang raja memutuskan untuk melepas kembali si kera ke dalam hutan. Akhirnya, kedua burung nuri itu mendapatkan kembali perhatian istimewa dari sang raja. Nah adik-adik, setelah mendengar cerita tersebut, kita bisa mengetahui bahwa tidak ada yang abadi. Jadi, ketika kalian merasa senang, janganlah merasa senang secara berlebihan. Atau ketika kalian merasa sedih, janganlah murung berlama-lama. Ingat ya adik-adik, segala sesuatu pasti akan berubah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sering dicela dan dipuji. Ketika kita sedang dicela, kita harus merasa tenang. Jangan terlalu marah atau kecewa. Begitu juga ketika kita sedang dipuji, kita tetap harus tenang. Jangan merasa terlalu senang dan terlena akan pujian tersebut, sehingga kita bisa menjadi sombong. Kita harus meneladani sikap Sang Buddha. Semasa hidupnya, ia sering dipuji oleh orang-orang, tetapi ia tidak terlena dan menjadi sombong. Ada juga orang-orang yang ingin memfitnah dan bahkan membunuh Sang Buddha seperti dalam cerita Gajah Nalagiri di episode pertama. Adik-adik masih ingat tidak cerita tersebut? Nah, Sang Buddha tidak pernah merasa kecewa, marah, sedih, atau membenci orang yang membencinya. Sang Buddha tetap merasa tenang dan damai dalam dirinya. Adik-adik yang baik, agar kita berbahagia, kita harus merasa tenang dalam keadaan apapun. Salah satu cara yang sangat mudah untuk dilakukan ketika kita merasa sedih atau marah adalah dengan bermeditasi. Kalian bisa mencari tempat yang tenang dan mengatur nafas masuk dan nafas keluar sebanyak 3 kali. Jangan berfokus kepada hal-hal yang membuat kalian sedih atau marah. Atau contoh lainnya, kalian bisa mengalihkan pikiran dengan bernyanyi, menari,
menonton video lucu, atau melakukan hal-hal lainnya. Kita juga bisa mendoakan orang-orang yang membuat kita sedih atau marah agar mereka juga bisa berbahagia. Adik-adik sekalian, wajar jika kita merasa marah, sedih, kecewa, atau senang. Tetapi, kita juga harus bisa mengendalikan emosi kita. Jangan merasa sedih hingga marah, kecewa, dan murung berlama-lama. Atau merasa senang hingga kita lupa diri dan tidak mau belajar ataupun membuat kebaikan. Kesimpulannya, ketika kita merasa sedih atau senang, harus dengan seimbang. Jagalah hati kita agar tetap tenang. Itulah arti dari hati dan pikiran yang tenang seimbang. Kasihi semua makhluk, kasihi yang menderita. Bahagia melihat orang lain bahagia, dan selalu tenang seimbang. Adik-adik yang baik, marilah tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk yang baik dan pejamkan mata kita. Dalam hati bersama-sama, kita ucapkan metta, karuna, mudita, dan upekha. Semoga dengan ini kami bisa melatih sifat-sifat tersebut dengan baik. Metta, karuna, mudita, upekha. Metta, karuna, mudita, upekha. Metta, karuna, mudita, upekha. Metta, karuna, mudita, upekha. Metta, karuna, mudita, Halo adik-adik, selama beberapa minggu ini kita telah mempelajari 4 sifat Brahma Wihara, yaitu sifat-sifat ketuhanan yang mulia. Sekarang Cici Windy ingin mengajak kalian untuk mewarnai sebuah gambar. Untuk lebih melihat jelas gambarnya seperti apa, yuk kita simak video berikut ini. Nah adik-adik,
Sambil mewarnai, kalian bisa mengulang kembali 4 sifat Brahma Wihara yang ada di gambar. Dari gambar pertama, kalian bisa melihat contoh sikap meta, yaitu melepas burung. Ini adalah praktek meta, yaitu cinta kasih. Jadi, ketika melepas burung, kita melakukan meta tanpa pilih kasih. Dalam gambar kedua, terlihat seorang anak yang memberi makan anjing. Ini melambangkan karuna, yaitu sikap welas asih kepada makhluk yang membutuhkan. Yang ketiga, ada anak-anak yang berulang tahun. Gambar ini merupakan contoh sikap mudita, di mana kita ikut berbahagia saat teman kita berulang tahun seperti minggu lalu ya. Dan terakhir adalah UPK, yang digambarkan sebagai anak bermeditasi. Ini berarti anak tersebut sedang melatih ketenangan dalam dirinya. Baik adik-adik, sudah jadi ya, kalian bisa mewarnai dengan warna yang kalian suka. Semangat adik-adik! Nah, adik-adik sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian mendapatkan manfaatnya ya. Dan jangan lupa untuk mempraktekkan sifat-sifat Brahma Wihara dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, agar kalian bisa lebih memahami tema pelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah di-share di Google Classroom. Jika kalian menemui kendala, jangan ragu untuk menghubungi cici-cici pembina sekolah minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik semuanya. Namo Amitofo.